الحمد لله الذي نحمده والحمد لله الذي نستعينه والحمد لله الذي نستغفره والحمد لله الذي نتوب إليه ونتوكل عليه نشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم يا الله يا كريم اللهم يا الله يا عظيم اللهم يا الله يا جبار يا قهار يا بديع السماوات والأرض يا الله يا فالق الحب والنوى صل على حبيبك يا الله وصل على رسولك يا رحمن محمد ابن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ยันนามุพมลงตายังสกัดถือนามุพมmampu sinanggo-anggo sang-sang kan dari Arab mendum lulang sagadu namu pom berayu subdu namu pom dawo uronya cikurung puluh cikurung persen bahasa Arab nyan menyo ceramah di Arab ma menyo ceramah di Al-Falah Sigli mu bahasa Indonesia kurang pah nyo lung tanyang jelas ni jauh beget nyampe yang lung pegah nyan jelas bersemangat baca jelas ana semangat jelas yang kamu hormati dan ulun tuan muliakan pertama gure-gure rayu bahasa Arab dia guru-guru besar kita mungkin kalau saya sebutkan satu persatu sampai jam 8 baru selesai karena ini guru-guru besar semuanya ya yang hadir yang saya lihat sengaja saya enggak sebutkan nama semua guru besar semuanya tokoh-tokoh agama hanya saya kalimat saya satu mudah-mudahan tokoh-tokoh agama para asatiz wa dakatirah al-hadirun fi hadzal majlis mudah-mudahan Allah muliakan dengan kesehatan mereka Allah muliakan dengan keberkahan hidup mereka dan keberkahan ilmunya untuk kita nikmati sehari-hari di masjid yang mulia ini dan di tempat-tempat yang lain di mana beliau-beliau tokoh agama berorasi. Nyan nyalu pegah nyan jelas. Bersemangat jelas. Selanjutnya kepada Bapak PJ Bupati PD dan seluruh jajarannya. Bapak Kapolres baru. Ya, selamat datang Pak. Dan seluruh jajarannya. Pak Fadli sudah pindah. Itu ya tidak saya bilang murid saya enggak enak karena Kapolres panacak murid, tapi teman lah. Ya, Pak Fadli udah pindah. Mudah-mudahan di sana sehat. Kemudian teman dan sahabat yang mulia, salah satu saya sampaikan, ini salah satu adalah adinda yang tercinta, alim kabir, Ustaz Jalil, hafizahullah, Dr. Amri Fatmi, LC, MA,
Nah yang kurang hana. Yang kedua, kanda saya sendiri, kanda saya, kanda kandung seibu sebapa, Dr. Andes Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi SAG MAG. Nah kurang bangga. Kalebeh buka. Abang Lutuan, abang kandung seibu sebapa. Beliau nomor 1, saya nomor 2. Kemudian Ustadz Dr. Imran jazakallah khair. Tengku Amin Gamal imam kita. Profesornya haitako, tidak naik potong ini satu nih. Pak Samsul Rizal, Prof. Yang tidak naik potong. Kemudian Kadis Syariat. Kemudian nyepaya nabe hilenyo. Nabe kajiannya nilaian. Itu ditambung dan seluruh ketua Masjid Al-Falah. 1 dan ketua Safari Subuh dan imam Safari Subuh dan seluruh panitia yang bergerak untuk Safari Subuh dan seluruh jajaran yang bertindak untuk mewujudkan acara ini. Nah kurang macam semuanya hanya saya tadahkan tangan pribadi saya kepada Allah pencipta alam semesta supaya seluruh harakat al-harakat al-islamiyah wal da'awiyah wal harakat al-ijabiyah fil mujtama, gerakan-gerakan positif untuk mengembangkan agama Allah, membantu orang-orang yang perlu bantuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua gerakan yang ditopang oleh kegiatan siapapun yang terlibat tanpa kecuali, ya Allah sehatkan badannya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, kemudian orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatmu ya Allah, lapangkan kuburnya dan masukkan mereka dalam syurgamu ya Rabbal Alamin. Kata meng dalam materi menghantar ke sekadar sambutan mentauronyo. Izin berbicara, ceramah tidak penting. Ini hari mulut. Ceramah anak penting, yang penting hak mulut. Yang panitia bersiap sampai ke monte hana. Mulut, ya, urang Aceh, maaf Pak PJ. Seperti kalau saya datang ceramah di Sukabumi, di sana lurah ngomong udah capek dia ngomong satu pun saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Karena mereka ngomong kumaha damang kadieu, nggak tahu saya. Cuma 3 kalimat itu. Tapi di sini di saya sudah dikerjain oleh orang mereka di sana. Kasih pengun lendawanyan. Bahasa Sunda semuanya. Akhirnya saya pun dikasih mangga. Oh mangga boh rambut taibut. Hari ini giliran saya kerjain Pak PJ Bupati. Karena saya sudah dikerjain orang di sana. Keluarga beliau pula. Hari ini maaf Pak Bupati kalau memang tersinggung anggap saja ini tukar-tukar kita. Sesekali kalau saya baru pulang dari Sukabumi, saya ke Cirebon juga. Sampai kemana-mana diundang. Cuma mereka jarang sekali berbicara bahasa Indonesia. Lebih banyak bahasa Sundanya. Saya tapi nggak ngomel-ngomel, duduk aja. Paling-paling angguk mun lagi do angguk bahasa Arab puno kena. Sama bangai kena. Saya angguk-angguk juga. Begitu saya lihat orang ketawa semua, saya terakhir ketawa pula. Kita yang dulunya pun kem neku anak dupu. Ini tinggal Pak PJ, maaf. Hari ini bahasanya bahasa Sanskerta lebih banyak. Kalau Pak PJ kurang betah, saya di tanah nggak bangun Pak. Tetap saya betah-betahin. Hari ini sabar Pak. Nggak usah kemana-mana Pak. Jawab serentak jelas. Bu semangat baca jelas.
Mulai. Tadi ananda kita Al-Qari Ad-Duwali, pembaca Al-Quran internasional. Kadua lung nanda nagam. Takdir Ali Syahbana. Ananda Takdir, Masya Allah, membaca surat Al-Ahzab ayat 40 kalau tidak salah saya. A'udzu billah, hinan tak mulai mentang jeut. Hana semangat bodoh jeut. Baik pengeh-pengeh biasa mentang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nanda apa? Di sini poin. Maka Muhammad aba ahad. Kalau dengan bahasa, maaf Pak PJ, ini Pak PJ hari ini banyak saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan panjang umurnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kami ke Jakarta sama lagi berdua satu pesawat nanti. Maka Muhammad aba ahad. Dalam bahasa Aceh boleh? Hai, Nabi Muhammad kan ayah sosok be? Beka klaim ayah kahnya Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahad. Nabi Muhammad kan ayah si fulan. Hei. Walakin Rasulullah. Nyanya Rasul Allah bergerak Nabi Muhammad bukan untuk partainya. Cok bahasa ini canda pu ambil. Makin tak kena ambil makin tak ada pulom. Maka Muhammad aba ahad. Nabi Muhammad itu bukan ayah siapa-siapa. Itu bapak itu kan partai saya. Hei mas, tunggu mas. Kaknya ke Sunda. Jangan mengklaim itu tokoh Anda. Jangan mengklaim itu dari partai Anda. Jangan mengklaim itu tokoh itu dari pesantren saya. Maka Muhammad aba ahad. Walakin Rasulullah. Bergerak Nabi Muhammad bukan atas nama pesantren di mana dia belajar, bukan atas nama rakyat di mana dia diangkat, bukan atas nama tokoh di mana dia disuruh. Rasulullah bergerak demi umat atas dasar perintah Allah, bukan perintah atasan, bukan perintah jabatan, bukan perintah. Walakin Rasulullah, itu Rasul Allah loh. Makanya disitulah keikhlasan diajar. Kalimat di sini, kalimat surat Al-Ahzab. Ayat padip, no? Nusud, ayat anak kutu ditle dengku. Ayat padip. Puep lo. Ada 20. Ayat puep lo. Di sini isyarat tinggi dari Al-Quran kepada kita. Belajar, ayo kita mengamalkan. Nya umum ron kalau sana triple mendum. Ba wajah long kalau nya wajah mendum ka antri dalam menuju antri tunggu nama dipanggil oleh Israel. Nya dikeul long kalau sang ka Tuhan mendum. Kita dalam antrian kematian. Anda punya jabatan berbuat sebaik-baiknya. Bukan karena jabatanmu. Siapa yang mengutuskanmu? Hei, berhenti. Maka Muhammad aba ahad. Walakin Rasulullah. Kesempatan Anda di situ. Berbuat sebaik-baiknya untuk agama Allah. Berbuat sebaik-baiknya untuk keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Inyan baru mantap ayat kuno. Jawab semuanya jelas. Makanya dalam agama Allah tidak ada ta'assub madhabi,
ta'assub hizbi, ta'assub qaumi. Dalam Islam enggak ada namanya fanatisme suku, enggak ada. Tidak ada fanatisme ta'assub hizbi, fanatisme golongan partai. Yang 2020 pun kata awak. Enggak ada ta'assub hizbi. Itu partai saya. Bantuan untuk partai saya lebih banyak. Bantuan untuk ini. Hei, biasakan Anda di dalam masyarakat. Walakin Rasulullah bergerak yang benar, yang salah. Meskipun perintah atasan berhenti. Karena dalam kuburan enggak ditanya. Boleh jawab, ini perintah atasanku. Oh, pegah gentet dah. Bagaimana gimana pegah bahasa Indonesia? Ben ni bocor rahsia malu saya dengan bapak PJ. Udah pegah gentet. Gimana bahasa Indonesia gimana? Ben ni pegah, maaf Pak, malu saya. Jangan usah terjemah, enggak usah terjemah. Ini di antara kita saja. Jawab serentak jelas. Idana mak pakai dah mak. Hanan zo le ganu kun jelas. Hanan pun jelas, tengok jelas laju. Ulang. Poin ayat ini ada 3 poin penting yang kita tarik di acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Saya terima kasih kepada yang telah menghubungi saya ke Jakarta. Tahu yang hubungi lornya. Tengku Ihsan, jazakallah khair Tengku Ihsan. Pat ke. Oh kagak siap makanan kelung, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan. Dengar betul. 3 kesimpulan tinggi dari ayat surat Al-Ahzab ayat berapa? 40. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah bukan ayah siapa-siapa, bukan suku Quraisy saja. Ke situ sibuk orang Quraisy membela-bela, bukan. Walakin Rasulullah, utusan Allah membawa kebenaran. Siapapun yang tidak bersama kebenaran, beliau disentil oleh beliau dan diajak kompromi dan diajak untuk bekerja sama untuk membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, dengan kalimat makana aba Muhammadun aba ahadin, dengan kalimat itu kita pahami apa? Tidak boleh kita klaim bapak nyan ken lun pilih jaman kaji ke DPRK nyan jina mesabah rupiah nak juk peng kelung nyan salah bertentangan dengan ayat. Karena Anda memilih dia sebagai Dewan Kemakmuran apa? Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan, Anda wakil rakyat. Jangan sampai perbuatan Anda mublalah rakyat. Yang dengar pokoknya. Anda perwakilan rakyat. Suara Anda di bangku dalam rapat, pertahankan dan bela mati-matian rakyat. Kalau Anda membela kepentingan pribadi Anda, partai Anda bertentangan dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammad aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang kedua, kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga, gerakan-gerakan dalam kehidupan, sisa-sisa hidup ini enggak lama lagi. Dalam sisa hidup kita tidak lama lagi ini, benahi, kalau dalam bahasa kami, kalau saya di daerah Jawa atau di daerah Jakarta saya ngomong, ayo kita mulai bersih-bersih dirilah sebelum menghadap. Bersih-bersih diri sebelum menghadap Allah.
Demi Allah dalam kuburan enggak laku bos kita. Siapa yang melantik kita enggak berlaku dalam kuburan. Siapa yang memilih kita enggak berlaku dalam kuburan. Ayo bersih-bersih diri sebelum kita menghadap Yang Maha Kuasa, sebelum kita Azrail tiba. Bersih-bersih diri. Kaji pergi hidro dengku. Kaji mana mau dengku? Demi Allah lu pegah. Kaji mana dengku? Bele deman, kalau itu bukan milik anda, enggak usah ke situ. Mending miskin di dunia, tapi pasti masuk surga Allah. Daripada kaya jabatan, kaya uang, kaya semuanya, tapi tidak pernah kelihatan surga Allah. Nyan lu pegangan, jelas. Nyahino jelas, jelas. Mana kenyok nak berkenyan. Gepikir hana kita yang kena rupun dalam tunang. Nggak tunang nggak? Mampu saudara baru. Saya udah Aceh pun dah lawan. Nya mantu boleh kan tu ho mantu mbak belangong kan nya. Nya ni kala naik lawan nya. Nya nak pun lawan. Kan geboh kupi bacut. Hai lu mayang hai. Nyo dengar, ini bukan muji-muji loh. Saya katakan, dengar baik-baik. Demi Allah, satu kali. Ini ada profesor insyaAllah. Dr. Amri Fatmi, tolong dilihat, didengar ngomong apa yang saya ngomong ini. Saya bersumpah demi Allah, yang hadir dalam masjid ini, sekarang insya Allah penghuni syurga Allah mandum. Alasan pergi malum pegahalun. Alasan pertama, menyokong menarik masalah agama untuk niat dengar dan kopi tisu truk sep kerih ada urung sigli maaf sehingga sampai undang le sebab tengok lawa leh nyan jeut leh nyan jeut kadang mesti bulan jeut bet tengku Imran tu kali ngundang dalam sehingga hana lu lawa tengok sehingga pengumuman dulu besok pagi saya minta jamaah di masjid ini subuh saya mau ngobrol sebuah hadis yang hadis itu tajam sekali dan perlu didengar sebelum meninggal dunia dan persiapan mati besok. Jak mandum kena tengok. Cibuk jaraunya hana jak. Hana cibuk. Ikep pak jarau di urung samping dah. Ikep pak Haji. Ikep. Mana gini? Besok pagi, kalau Pak PJ dan Pak Kapolres tidak kemana-mana, tidak ada semakin bagus banjir ini hanya sebagai rahmat saja sebentar sepintas, besok rapi Kabupaten Pidi semuanya dan tidak ada masalah. Amin. Hana beretan amin. InsyaAllah lancar, nggak ada masalah, tidak ada korban apapun, tidak ada musibah apapun. Besok pagi saya pribadi mengundang Pak PJ dan Pak Polres untuk bersama kita untuk kajian terakhir saya untuk bulannya baik terakhir tapi yang berantat. Untuk bulan ini terakhir saya Pak PJ. Bulan depan pasti Pak PJ yang undang saya. Amin. Pak PJ kurang semangat. Amin. Hana semangat Pak PJ. Geleran. Saya canda Pak. Mudah-mudahan rakyat Bapak ini senang dengan Bapak. Dan mereka mendoakan Bapak sehat. Dan selalu komitmen dengan agama Allah. Dan sayang kepada umat. Amin. Izin Pak Polres, saya ini baru kenalan pagi ini. Tapi kalau Pak Fadli, saya langsung ke tempat tidurnya. Ya, ingat kalimat. Perlu pegah puno. Masuk surga. Kenapa saya jamin? Saya jamin loh. Lah, kok jamin? Saya jamin yang hadir semuanya ini masuk surga Allah. Saya yang menjaminnya. Ini dengar begaut. Beda jamin kau nak ngupu belum. Tapi SK
syarat dan ketentuan berlaku. Nyambak SK-nya yang head. Semuanya ini penghuni surga Allah dengan syarat satu, datang ke sini lillahi ta'ala, ingin mendengar kajian-kajian agama dan ingin mengamalkannya di sisa hidupnya. Jawab serentak jelas. Yang syarat yang pertama, kalau itu salah satu syarat sudah terpenuhi, syarat masuk surga orang-orang yang hadir di sini. Yang kedua, datang ke sini tadi subuh salat berjamaah. Di masjid ini tidak harus. Boleh di masjid yang lain. Karena salat berjamaah itu adalah ciri-ciri penghuni surga Allah. Hanapate, ada alasan. Salat berjamaah ciri-ciri penghuni surga Allah. Nekun irana moyohana berjamaah berarti ha masuk surga. Mah, neuntu betul. Muhana berjamaah, masuk surga. Jawabannya berjamaah salah satu syarat masuk surga. Kenapa? Saya tanya, tolong dijawab. Kalau nggak bisa, tolong angkat tangan. Maaf, anak doa tunggu. Nabi Muhammad hidup di dalam agama yang beliau bawa setelah dilantik di Gharul Hira sampai beliau wafat di Madinah. Berapa tahun beliau berada dalam Islam yang beliau bawa? Berapa tahun? Jawab belum gede. Berapa tahun? Nah yang tu yang galak mana? Lebih kurang 22-20 lah dengku. Nyan jerit lagi nyan. Selama beliau kurang 23 tahun setelah aman dalam salat ibadah, katakanlah di Madinah, berapa kali beliau salat tanpa berjamaah? Selama beliau, kecuali di Mekah kondisi. Sampai di Madinah, Rasulullah ada masjid. Setelah dibangun masjid, berapa kali beliau salat tidak berjamaah? Kalau bapak dan ibu mendapatkan sebuah hadis yang menjelaskan Nabi pernah tidak salat berjamaah di saat beliau salat 5 waktu. Kalau ada hadis, datang orangnya ke sini, saya bayar 1 miliar cash. Tapi peng belum na. Nyopeng belum na. Lungi yang so yang kaya baju. Si miliar lom bayi tu kumnya na hadis. Jawabannya belum saya dapat sebuah hadis yang menyatakan Nabi Muhammad selama hidupnya pernah salat tanpa berjamaah, salat wajib. Tak saya dapat. Kalau begitu, syarat-syarat masuk surga salah satunya salat berjamaah. Yang ditulak tak menyentulah kalau awak. Bapak dan ibu, ini yang laki-laki, yang ibu lain lagi ceritanya, Bu. Kalau ada ulama yang mengatakan ibu-ibu dilarang ke masjid, saya bilang tolong baca kembali hadis itu. Bukan saya salahkan. Kenapa saudari Antika, istrinya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar menuju salat di masjid, dicegat oleh seseorang sahabat, katanya, "Bu, mau ke mana?" Istri Amirul Mukminin, istri, kalau sekarang istri presiden.
Bu, mau kemana? Mau ke masjid. Enggak takut sama Umar. Nanti dihila kamu, dipulangkan kamu, marah nanti. Apa jawabannya istri Sayyidina Umar? Berani-beraninya beliau melarang saya. Di zaman Rasulullah masih hidup, saya selalu ke masjid dan Rasulullah tidak pernah melarangnya. Nyo kacareng lah kodok dengan Rasulullah. Jawabannya, belum ada orang yang melarang perempuan ke masjid. Cuma orang gejak masjid, beg kepang-kepang. Jelas? Bahasa Indonesia apa kepang-kepang? Nya pada tayang Pak Abi Dawud. Abang lu tuan, nyan kepang-kepang. Apa Doktor Imran? Gekem. Dilak-laknya ke bahasa Aceh lomnya. Perempuan kalau mau ke masjid, baik ne kepang-kepang, ne jak lagi let tapak, ne duk lagi let punggung, ne pinggang merudut ija dan ne duk merut kondisi. Yang lagi nyan manteng. Nyoka gasin igau dan musikat jak ikut ragam lagi sengke. Demi Allah lo pegah kahanan tamang syurga mempercepatkan proses masuk neraka. Ulang. Bu, kagasin meteng paneng rebuh jagung pajuh janeng. Kagasin meigau dan megesa. Olian igau lagi gonpan urang PSPD ya. Gonpan apa? PSP kan. PSAPPD ya. Lo pemain dulu. Bani pikir lagi nyonya pemain lo. Tapi di saat kosong lapangan. Bu, tolong jaga dirimu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ibu diperbolehkan salat subuh berjamaah bersama sapani subuh. Tapi jaga syarat. Syarat yang selanjutnya, ridha suami dan ada muhrimnya. Bu, kalau bapak ayah gena jak sapani subuh ubernun, nemat laju baik jakrong ke, ne pediang long, baik pediang orang lain. Ikut boleh? Boleh. Dan jangan barang mereka. Kecuali ada hal-hal yang lain yang lebih penting, ibu bisa tinggal di rumah. Tapi untuk bapak, sakit, neyu angkat kedih dengan tandu. Neyu usung dra no masjid. Sayang beribu sayang. Rumah sakit di Sigli ini, di Sigli DPD banyak. Nejak rumah sakit, urang sakit hanaga semayang tengok. Yang sakit di rumah sakit rata-rata tidak salat mereka. Alasannya kencing menetes. Alasannya kain kotor. Alasannya susah berwudu. Alasan. Saya jawab, Anda sudah mau meninggal dunia. Tidak mau setermuka dengan Allah. Mau masuk neraka. Di saat sehat Anda selalu salat. Di saat sakit lebih mantap lagi salatmu. Hanji aku semayang pakan kuda ija berat dom hai tengku mertua. Tidak ada dalam sejarah kotor celana, kotor baju, kotor kain sarung menjadi alasan tidak salat. Belum ada sejarah menyatakan begitu. Yang ada ube kuta menyojir nerah sudah bersihkan. Salat tidak ada istilah bisa meninggalkannya. Walaupun dalam keadaan tidak punya celana. Andai kata kita diperkosa. Laki-laki memperkosa seseorang seperti yang terjadi di Uyghur, Cina. Bagaimana ditelanjangin laki-laki di jalan. Tapi waktu salat mereka tetap salat. Tapi